Sahabat, episode kedua dari serial Penyejuk Hati dari Kitab Ayub saya beri judul Mengenal Kitab Ayub dari Dekat. Untuk lebih mengenal isi Kitab Ayub ini, marilah kita menyelidiki bentuk sastra dan struktur Kitab Ayub ini secara lebih rinci. Para ahli Perjanjian Lama menggolongkan Kitab Ayub ke dalam jenis sastra hikmat, sama seperti kitab Pengkhotbah dan Amsal. Kitab Ayub juga sering disebut sebagai cerita berbingkai. Alasannya, inti kitab Ayub yaitu pasal 3 sampai pasal 42 ayat 6 dibungkus oleh apa yang biasa disebut para ahli sebagai prolog, yaitu pasal 1 dan 2, dan epilog yaitu pasal 42 ayat 7 sampai 17. Prolog dan epilog inilah yang biasanya disebut sebagai bingkai cerita kitab Ayub. Anda mungkin bertanya, mengapa ini harus dijelaskan? Mengapa tidak langsung saja pada pokok persoalan yang paling mendasar di dalam kitab Ayub? Sahabat, saya merasa perlu menyampaikan ini karena hal ini jarang disebutkan ketika orang membahas kitab Ayub. Padahal kita tidak mungkin menyelami seluruh kekayaan yang ada dalam Ayub dengan baik tanpa mengetahui hal ini. Bingkai kitab Ayub ini sebenarnya tidak mempunyai hubungan yang langsung dan logis dengan isinya. Bingkai ini dipakai oleh penulisnya untuk memberi wibawa dan pengaruh pada tulisannya. Hal ini biasa terjadi di dalam dunia Perjanjian Lama, bahkan di dunia kuno dimanapun. Para penulis kitab tertentu biasa menyembunyikan nama mereka di balik nama besar tokoh-tokoh besar di masa lampau. Secara sederhana, gagasan ini sehubungan dengan kitab Ayub dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam babakan tertentu sejarah Israel, pernah hidup seorang yang bernama Ayub. Ia adalah seorang yang sangat saleh dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Yeskiel 14 ayat 14 dan 20 mencatat bahwa kesalehan dan ketaatan Ayub di mata Tuhan sebanding dengan kesalehan dan ketaatan Nuh dan Daniel. Kesalehan dan ketaatan Ayub begitu rupa sehingga gaungnya masih terdengar pada umat Israel yang hidup pada masa penulisan kitab Ayub. Pada zaman di mana penulis kitab Ayub hidup, umat Israel menghadapi persoalan yang cukup rumit. Mereka melihat dalam kehidupan sehari-hari suatu kenyataan yang amat kontradiktif. Orang-orang berdosa dapat menikmati hidup yang lebih enak dibandingkan dengan orang-orang yang saleh. Pandangan tradisional yang biasa disebut ortodoks atau teodisi ternyata tidak dapat menjelaskan persoalan tersebut dengan cukup memuaskan. Menurut pandangan teodisi, orang saleh pasti diberkati Allah dan orang jahat pasti dihukum. Maka sebagai konsekuensinya mereka selalu memandang orang yang menderita itu sebagai orang yang telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Penulis kitab Ayub ternyata tidak puas dengan penjelasan ortodoks seperti ini. Ia lalu dengan memakai nama Ayub mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap pandangan ortodoks yang dalam kitab Ayub ini diwakili oleh Elifas, Sofar, Bildad, dan Elihu. Percakapan pun berkembang menjadi debat kusir yang seorang berbicara tanpa menghiraukan pembicaraan orang atau pihak lain. Bagaimana hasil perdebatan mereka? Apa yang dikatakan Allah tentang penderitaan orang saleh dan benar? Ikutilah penjelasannya dalam episode-episode selanjutnya.